Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Rio di Debu Terbang Channel. Beberapa tahun lalu ya, saat sesi diskusi review antara saya dengan manajer saya, jadi saya dikritik mengenai kekurangan saya. Kata manajer saya itu adalah, kurangnya kamu harus belajar lagi untuk bilang no. Dia bilang, you need to learn to say no. Jadi saya waktu itu bingung, ini maksudnya apa? Kok saya harus belajar bilang no? Gak lama setelah itu saya baca-baca dan ketemu satu buku yang menarik. Jadi di sini saya baru ngerti apa sih maksudnya kok saya harus belajar bilang no. Ternyata ini menjawab tentang kelemahan terbesar dalam diri saya sendiri. Nah, buku yang menjawab mengenai pertanyaan saya ini adalah Overcoming 5 Dysfunction of a Team oleh Patrick Lencioni. Saya pengen share sama teman-teman karena meskipun ini sebenarnya pelatihan untuk team buildingnya perusahaan, tapi buku ini praktikal kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan terbesar saya dalam sebuah tim ya adalah saya paling sulit mengemukakan ketidaksetujuan, mengemukakan pendapat yang kontra kepada pendapat teman saya atau pimpinan saya atau teman lah ya. Kalau kontra terhadap pendapat mereka, menyatakan ketidaksetujuan secara frontal, itu kok rasanya nggak enak. Mungkin karena kultur ya, ada budaya awuh pakowuh, merasa aduh kok kalau saya menyampaikan rasa nggak setuju atau mendebat itu rasanya kok gimana gitu, kayak nggak sopan gitu. Nah, belakangan saya baru menyadari bahwa hal ini kurang tepat kalau diterapkan dalam sebuah tim. Karena sebuah tim yang bagus adalah tim yang penuh dengan passionate discussion, mereka bilang, penuh dengan diskusi yang membangun lah, diskusi yang membangun. Tetapi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengemukakan pendapat kita secara enak, secara plong gitu, tanpa membuat orang lain merasa tersakiti atau tanpa nge-break nih relation nih, tanpa ngebuat sesuatu itu jadi nggak enak. Ada tipsnya, gimana tipsnya? Nah, tipsnya ini yang dikasih tahu oleh Patrick Lencioni dalam bukunya 5 Dysfunction of a Team. Yang pertama ya, pondasinya dulu nih. Menurut Patrick Lencioni, dia bilang pondasi sebuah tim, agar sebuah tim ini bisa bekerja dengan optimal, dengan bagus ya. Yang pertama itu adalah trust, dia bilang, kepercayaan. Tapi kepercayaan ini beda dengan misalnya ada orang tanya kita, lo percaya nggak sama dia? Terus kita bilang, ya gue percaya lah, gue yakin dia bisa lakukan pekerjaan ini, gue yakin dia kok gitu. Bukan percaya seperti itu, bukan trust yang seperti itu yang dimaksud oleh Patrick Lencioni. Tapi maksudnya trust di sini adalah saat kita merasa kalau kekurangan diri kita, jelek-jeleknya diri kita, kelemahan kita terekspos atau diketahui oleh partner kita, diketahui oleh tim kita, itu kita merasa nggak apa-apa, it's okay. Kita merasa merasa bebas, merasa comfort untuk kekurangan kita diketahui oleh tim, diketahui oleh teman-teman kita di dalam tim kita. Itu pondasi pertama yang membedakan tim dengan bukan tim, kata Patrick Lencioni. Jadi kata Patrick Lencioni, kalau misalnya sekumpulan orang nih ya, yang punya tujuan tertentu, group of people, itu baru dikatakan tim kalau mereka tuh punya trust antara satu dengan lainnya. Kepercayaan itu tadi. Kalau mereka tidak ada rasa trust itu ya, tidak ada kepercayaan itu, ini bukan tim, tetapi disebut ya group of people aja yang kebetulan sharing the same manager. Kebetulan mereka ada manajernya sama, kebetulan kerjaan yang sama. Oke, it's okay. Tapi mereka tidak bisa disebut tim. Baru dia bisa disebut tim kalau punya basic trust yang kuat. Itu kata Patrick Lencioni. Jadi hal ini praktikal. Yang pertama, di dalam sebuah tim ini apakah timnya itu tim dalam perusahaan, di kantor, di tempat kita bekerja. Bahkan ini pun dalam sebuah keluarga, saya rasa ide ini praktikal ya. Yang paling pertama yang harus dibangun di dalam tim itu adalah trust, kepercayaan.
Trust yang artinya bukan percaya yang kayak gimana-gimana, tetapi percaya dalam artian kita merasa nyaman meskipun kelemahan kita diketahui oleh teman di dalam satu tim itu. Nah, kalau kita sudah punya budaya seperti itu di dalam satu tim, udah deket lah, like a family lah. Kalau kita sudah punya budaya trust di dalam satu tim, itu kita sudah punya fondasi pertama yang ngebuat sebuah tim bisa berjalan dengan baik. Kata Patrick Lencioni di bukunya 5 Dysfunction of the Team. Oke, yang berikutnya menurut Patrick Lencioni, setelah kita mengatasi masalah pertama yang biasanya orang timnya jadi nggak solid nih karena tidak punya fondasi yang kukuh. Fondasinya adalah trust, kepercayaan. Yang kedua, masalah yang biasa dihadapi dalam sebuah tim setelah absence of trust, tadi ketiadaan kepercayaan itu tadi. Yang kedua itu adalah fear of conflict. Nah, ini fear of conflict ini ternyata problem saya pribadi dan mungkin juga problem teman-teman yang nonton ya. Biasanya kita merasa nggak enakan sama orang karena kita tidak ingin berbeda pendapat. Kita pengen harmoni lah, kita pengen nggak enak lah kalau gue beda pendapat sama dia, ntar kan pertemanan jadi nggak enak gitu. Nah, ternyata itu keliru. Kalau kita tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat ya, dengan tujuan bahwa kalau kita berdebat itu nanti jadi nggak harmoni, rupanya ini yang dibilang sama Patrick Lencioni sebagai artificial harmony. Nah, kalau teman-teman ngelihat ini bagannya ya, jadi dibilang saat seseorang tidak mau berbeda pendapat, tidak mau berdiskusi dengan alasan supaya harmoni, sebenarnya dia membangun harmoni yang artifisial, harmoni buatan. Itu bukan harmoni yang sebenarnya. Karena harmoni yang sebenarnya itu adalah setelah satu sama lain saling memahami. Saling memahami itu bukan artinya sependapat, bukan. Tetapi satu sama lain saling memahami kenapa si A berpandangan begini, kenapa si B berpandangan begini. Nah, kan setiap orang mesti beda-beda pandangannya. Untuk membuat si A dan si B saling memahami sudut pandang masing-masing, harus terjadi diskusi yang passionate, harus terjadi passionate discussion, harus terjadi diskusi yang menarik gitulah, yang bersemangat. Dan saat kita berdiskusi yang semangat dan menarik itu, kita tidak bisa terhindar dari kontra dengan pendapat orang lain. Tetapi ini poin pentingnya. Saat kita sudah membangun trust dulu, kepercayaan sebagai pondasi yang kokoh dari sebuah tim, maka passionate discussion itu tidak apa-apa loh. Nah, kekeliruan saya selama ini adalah saya mengira bahwa kita itu kontra aja dengan pendapat orang lain hal itu sebenarnya yang saya tidak sukai ya. Misalnya kontra dengan pendapat orang lain terus membuat suasana menjadi tidak harmoni. Tetapi ternyata menurut Patrick Lencioni, yang pertama kamu bangun adalah trust dulu. Hubungan yang bagus antar sesama tim sehingga kamu punya rasa trust di mana kelemahan dirimu dalam kaitannya dengan perusahaannya. Kelemahan dirimu diketahui oleh temanmu, misalnya saya ini kurangnya adalah saya kurang terlalu bagus dalam public speaking atau apa. Nggak apa-apa, saat kelemahan dirimu itu kamu merasa comfort diketahui oleh temanmu, sudah terbangun rasa percaya itu, kemudian kamu masuk dalam level kedua, yaitu ada konflik-konflik kecil itu nggak apa-apa loh, dia bilang. Karena ternyata ada sebuah ungkapan yang bilang kalau semua orang itu pandangannya atau pendapatnya sama semua, itu mesti ada orang yang nggak mikir, dia bilang gitu. Maksudnya if everybody is thinking alike, someone is not thinking. Karena nggak mungkin semua orang pendapatnya sama, mesti orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, saat seseorang punya pendapat yang berbeda-beda, kemudian terjadi diskusi yang membangun, saling berbeda pendapat, itu nggak apa-apa. Karena kita tahu kita berbeda pendapat dengan orang-orang yang kita sudah punya trust di dalamnya. Kita sudah punya basic foundation yang sangat penting di dalam sebuah tim. Maka sebuah tim yang bagus, dia harus punya basic trust, dia harus punya konflik yang membangun. Dia bilang tidak punya konflik karena ingin harmoni, itu keliru. Karena ternyata yang kita bangun, alih-alih membangun harmoni, kita membangun artificial harmoni. Harmoni yang benar itu adalah harmoni
yang dibangun setelah kita mengetahui perbedaan sudut pandang masing-masing. Oh, si A berpandangan begini karena cara pandang dia begini, kultur dia begini, kecenderungan psikologi dia begini, si B begini karena dia punya hal-hal lain yang berbeda. Nah, saat kita sudah mengetahui semua itu, ngelewati konflik-konflik kecil yang membangun itu tadi, kita akan sampai pada the real harmony. Tetapi, kalau keterusan juga nggak bagus. Kalau keterusan, kita akan konflik yang destruktif ya, konflik yang pada akhirnya tidak membangun. Itu yang dikatakan oleh Patrick Lencioni. Nah, kemudian poin-poin di atasnya, piramida berikutnya, kesalahan yang biasa diperbuat orang-orang di dalam tim sehingga timnya nggak berjalan dengan bagus, itu sering kita dengar ya. Setelah kita punya trust dan kita punya konflik-konflik kecil yang membangun, kemudian kita harus punya komitmen. Setelah komit harus ada accountability, harus ada siapa mengerjakan apa, kemudian harus ada orientasi terhadap hasil, harus ada kita evaluasi hasilnya. Tetapi yang bagi saya pribadi yang paling praktikal itu adalah yang kedua, fear of conflict. Sebuah harmoni yang terjadi karena sama sekali tidak ada konflik, itu mesti artificial harmony, mesti harmoni bohongan. Karena pada akhirnya buat apa kita harmoni, tetapi pada akhirnya kita masih ngegedek nih sama masih dongkol ya dengan orang di dalam tim kita. Karena kita tidak tahu kenapa dia begitu, apa alasan dia dibalik itu, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita tidak pernah ngelewati passionate discussion itu, kita nggak pernah ngelewati diskusi yang membangun tadi. Kenapa kita takut untuk berbeda pendapat dan kontra? Karena tidak adanya trustnya belum terbangun. Nah, saat trust belum terbangun, ternyata sekumpulan orang itu nggak bisa disebut tim. Kamu bukan tim, kamu kebetulan group of people aja yang kebetulan sharing the same manager, dia bilang gitu, kata Patrick Lencioni. Saya rasa pelajaran ini sangat praktikal, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak harus dalam perusahaan ya, mungkin dalam kehidupan keluarga, dalam tim-tim yang lain. Pelajaran ini sangat bagus. Kita harus membangun trust, kemudian membangun the real harmony. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin bisa dituliskan di komen di bawah. Kalau menarik dan bermanfaat, silakan subscribe. Nanti kita akan bahas hal-hal berikutnya yang berkaitan dengan personal development atau spirituality yang praktikal bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.